terus berlanjut. Itu baru penggabungan yang kalah dengan yang menang tuh. 2014-2019 seburuk-buruknya pemerintahan masih ada oposisi, Mas. Karena yang kalah tetap di luar. 2019 ke sini mana ada oposisi dalam pengertian itu, karena yang kalah bergabung ke yang menang. Nah, sekarang dilembagakan, yang menang mengusung yang kalah dan menempatkan anaknya sebagai wakil. Artinya sebetulnya grafik kerusakan itu tidak akan turun dong. Grafik kerusakan naik dong. Coba logikanya di mana kalau kita bilang naik, akan turun? Kualitinya juga. Mari kita harapkan nanti keadaan lebih baik segala macam. Coba bandingkan pidato-pidato Pak Jokowi sebagai kandidat dengan pidato-pidato Pak Prabowo sebagai kandidat saat ini. Mengerikan yang sekarang kan, Mas? Banyak videonya beredar. Tidak usah nanti ada orang yang iseng-iseng laporkan saya ke polisi, cari aja jejak digitalnya, itu video banyak. Coba bayangkan orang yang semacam itu narasi ketika kontestasi menjadi pemenang dengan orang yang narasinya lebih baik dalam pengertian tertentu, tanda kutip, Pak Jokowi dulu berkuasa. Masa ini akan ada perbaikan? Menurut saya sekarang ini bukan perubahan versus kelanjutan, tetapi perubahan untuk perbaikan dan kelanjutan pengerusakan. Jadi lebih distinktif. Distinktif. Harus distinktif menurut saya. Ini adalah momen-momen di mana Indonesia menghadapi waktu yang penting sekaligus genting. Dengan mendefinisikan itu, maka menurut saya bukan mewakili MUI ya. Sudah haram hukumnya kalau tidak berpihak. Menurut saya loh, saya bukan ulama, bukan kiai. Tapi sudah mulai menggunakan kata-kata yang... Iya, karena ingin tegas gitu loh. Ya. Kalau saja tidak, kita bisa diskusi ya. Oh, kita diskusikan itu bukan nepotisme. Sampai sekarang nggak ada yang membantah. Orang yang mendukung 02, tidak ada yang memberikan bantahan tentang nepotismenya. Saya pernah dengan tegas di satu kesempatan mengatakan nepotisme dengan sangat tegas. Terus kemudian ada video yang membantah saya. Apa yang dibantahnya? Bukan nepotismenya. itu dulu kelihatan pinter, sekarang kok nggak ada sisanya gitu. Loh, saya ngomong nepotisme kok dia malah membahas Tapi ada peribahasanya. Manusia besar membicarakan gagasan. Manusia biasa menceritakan peristiwa. Manusia kecil ngomongin orang memang. Nah, ini ada gelombang yang menarik nih, Mas. Kalau bisa disebut disruption. Sekarang itu kesadaran untuk mempersoalkan itu hadir di kalangan akademis. Ya, betul. Bukan hanya mahasiswa. Tadinya kita tunggu lagi mahasiswa mana nih, mahasiswa lagi ujian gitu kan. Sekarang gelombang itu di UGM guru besar yang ngomong. Di UII itu yang ngomong rektor. Dan itu sekarang mulai berpijak tuh. Banyak berarti. Yang saya dengar di beberapa tempat akan bermunculan ini. Yes, yang udah kan UI, Mas. Hari ini atau kemarin. UI lebih keren lagi. Dia pakai toga semua tuh besar untuk menunjukkan bahwa dia nggak main-main. Ini kredibilitas keilmuan. Kehormatan keilmuannya itu yang dipertaruhkan itu. Dan pakai menggunakan Sriwijaya dulu. Dan itu mulai Andalas juga mulai masuk. Jadi ini kalau kampus kita anggap sebagai center of excellence, pusat dari pencerahan gitu ya, salah satu gitu. Ini kayaknya nih dia akan bisa menjadi gelombang yang akan mempengaruhi seluruh kesadaran yang dilengkapi dengan itu, Mas. Saya nggak tahu, itu pandangan saya, Mas. Menurut saya sih begini, semakin besarnya gelombang perlawanan itu memperluas daya jangkau perlawanan itu dengan merasuk ke sebanyak mungkin orang. Kita masih punya waktu 12 hari nih untuk itu. Ini yang paling penting, karena perlawanan di level yang tertinggi seperti pernah kita bicarakan di sini adalah perlawanan senyap 14 Februari. Ketika semua orang dipersilahkan untuk berkontemplasi sesaat, bertanya pada hatinya yang paling dalam dan bersih, yang tidak akan pernah bisa berbohong, dan kemudian memutuskan sesuatu tanpa ada kecemasan dan rasa takut,
dikarenakan di hadapannya, di sekitarnya tidak ada wajah presiden, tidak ada CCTV, tidak ada kekuatan yang bisa mengintimidasi dia, dan tidak akan ada yang tahu dia pilih siapa. Ini kan penting banget. Yes. Artinya, senyap itu artinya bebas rahasia. Dan ketika kemudian orang mengambil kesempatan itu untuk membuat keputusan, sejarah bisa terbangun. Sejarah itu seringkali ledakannya yang paling besar dilakukan oleh orang biasa. Dalam istilah ilmu politiknya, revolusi namanya. Ketika di Iran terjadi revolusi, yang turun-turun ke jalan, yang bergerak itu, yang akhirnya menumbangkan kekuasaan sebelumnya, orang biasa. Bukan pertemuan seminar atau diskusi atau semacam elite settlement. Dari sekelompok orang yang punya privilege lalu berkumpul. Jadi ledakan sejarah besar pelakunya orang biasa. Tetapi perbedaan orang biasa yang bisa membuat ledakan sejarah dengan orang-orang biasa yang gagal di masa sebelumnya adalah mereka oleh sejarawan Arnold Toynbee disebut sebagai minoritas kreatif awal mulanya. Yaitu orang-orang sedikit yang ketika orang lain sudah terkacaukan pikirannya, dia masih jernih. Dia masih datang ke podcast ini untuk menjaga kewarasan. Orang sedikit yang ketika orang lain sudah putus asa, dia selalu berusaha untuk menyalakan lilin tengah gelap. Orang-orang biasa yang jumlahnya sedikit, tetapi ketika orang lain mengatakan, sudahlah, berhentilah ikhtiar, karena kekuatan yang kita lawan itu sangat besar. Dia mengatakan, oh tidak, ikhtiar itu justru akan menentukan hasil, bukan sebaliknya. Jangan terlalu tergesa-gesa menyatakan hasil. Seperti para penyelenggara survei itu. Tidak boleh. Kena juga tuh survei. Tetapi ikhtiar ini yang harus terus dikelola. Jadi ketika lain berhenti jalan, dia malah berlari. Ketika yang lain sudah mulai bersembunyi, dia memunculkan wajahnya. Ketika yang lain mengatakan, sudahlah, saya tiarap saja, dia berdiri tegak dan mengatakan, siapapun kau, jumlah kami pada akhirnya adalah penentu. Penentunya bukan kau yang mendiami istana atau rumah-rumah dinas mentereng, yang menggunakan mobil-mobil yang luar biasa hebat karena uang rakyat yang kau pakai untuk membelinya. Tetapi kami yang dengan kaki telanjang, antri dan masuk TPS, lalu kemudian kami putuskan, selesai kau. Kami ingin yang lain yang membuat kami masih bisa berharap. Nah, menurut saya, sejarah besar itu bukan tidak mungkin terjadi 14 Februari. Dan ketika kita mengatakan ini, kita bukan sedang menghibur diri, Mas. Tapi kita sedang merawat perjuangan lewat optimisme yang terjaga. Selama kita masih optimis, sebelum ada ujung itu, kita temukan, nggak boleh goyah, memperlambat langkah, dan seterusnya. Dan menurut saya, ini dipahami, diyakini oleh banyak sekali teman kita di mana-mana. Termasuk sekarang merambah ke kampus-kampus. Dan gelombang ini kemudian membangun kesadaran berlapis-lapis jadinya. Jadi sekarang ini, kalau tadinya, mari berjuang. Sekarang itu sudah ada tambahan bobot. Mari berjuang berbasis ilmu. Mari berjuang dengan segala hal dan instrumen yang memang kita perlukan untuk menang. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi gitu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi gitu. Ini Saifullah Fatahnya. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi gitu. Nah, ini sekarang harus muncul gitu. Tinggal. Oh, Akbar. Mau ambil dunia pakai ilmu, mau ngambil akhirat pakai ilmu, mau ngambil keduanya pakai ilmu. Jadi bobotnya makin berlipat-lipat nih. Nah, saya merasa bahwa ini barangkali yang disebut sebagai kekuatan